Kami menundukkan hati kami di hadapan-Mu, ya Bapa penguasa semesta yang memerintah semesta raya ini bersama dengan Kristus dan Sang Roh. Menyadari bahwa tidak ada satupun dari diri kami yang dapat merebut kemuliaan itu bagi diri kami, sebab segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami hanya adalah orang-orang berdosa yang telah Engkau cari, yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau selamatkan, untuk mendekat kepadamu, untuk mengalami kasih dan kemurahan-Mu. Dan karena itu kami ada di tempat ini, untuk bersama-sama menaikkan nyanyian syukur kami, pengagungan kami kepadamu. Ya Bapa yang penuh kasih, berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini. Engkau yang mengenal hati kami, Engkau yang mengenal jiwa kami. Bahkan Engkau juga yang mengenal setiap luka-luka hati kami. Biarlah di dalam kasih-Mu yang besar itu Engkau membalut dan memulihkan kami. Memulihkan relasi kami sebagai generasi demi generasi di tempat ini. Untuk kami bersama-sama melihat dan memandang putra-Mu yang kasih-Nya ajaib itu, yang telah meruntuhkan tembok pemisah, supaya kami dapat ada bersama-sama di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Pakailah hamba-Mu yang terbatas di dalam berkata-kata. Biarlah Engkau yang menyembunyikan dirinya di balik salib Kristus Yesus, sehingga bukan dirinya yang tampak, tetapi Kristus sendiri yang tampak bagi setiap kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup itu, kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Mewakili keluarga besar STT Aletheia di mana saya melayani sebagai pengajar di sana, kami mengucapkan salam Aletheia, ya salam kebenaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di tempat ini. Kami bersyukur, berterima kasih kalau Bapak Ibu boleh mengingat kami, ya STT Aletheia yang ada di Lawang untuk mendoakan kami, ya karena tentunya berbicara tentang STT tidak bisa dilepaskan dari gereja, karena itu gereja pun adalah menjadi mitra kami di dalam proses pembentukan setiap mahasiswa-mahasiswi yang belajar di sana untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Bersyukur, berterima kasih di tempat ini juga boleh menjadi tempat bagi alumni kami untuk melayani. Ada Ibu Tarmina di sini yang melayani. Beliau adalah alumni juga dari STT Aletheia, lebih senior dari saya. Dan berterima kasih juga ya karena di sini juga melayani Pendeta Yohanes Budi. Beliau adalah senior saya yang sempat saya mengikuti kelas-kelas beliau ketika saya masih ambil studi lagi di STTRI di Jakarta. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala dengan majelis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan topik satu iman, satu hati, banyak generasi. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari dua teks. Yang pertama, Mazmur 78 ayat 1-8, dan kemudian dari Filipi 2 ayat 1-8. Silakan Bapak Ibu memperhatikan di dalam masing-masing Alkitab dan saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 78 ayat 1-8, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Arahkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut menyampaikan amsal. Aku mau mengisahkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami, tidak akan kami sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi akan kami ceritakan kepada generasi yang kemudian. Karya-karya Tuhan yang masyhur dan kekuatannya, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, ketetapan dikeluarkannya di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh generasi yang kemudian.
supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, generasi pendurhaka dan pemberontak, generasi yang tidak tetap hatinya dan jiwanya tidak setia pada Allah. Filipi 2 ayat 1-8, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang bukan saja mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu perhatikan di depan ada satu lilin, ya, ada ya tempat ya lilin ya. Bukan ada acara mau pernikahan juga bukan, gitu kan ya. Bukan juga nanti ini adalah masa-masa entah itu nanti Advent atau juga masa Prapaskah. Prapaskah sudah lewat, kita sedang memasuki masa Raya Paskah. Tetapi ada satu hal nanti yang saya mau jelaskan berkaitan dengan lilin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya minta kerjasamanya. Saya minta kerjasamanya. Ya, jadi mulai dari baris sini, ya baris, ya bukan yang sayap sana, ya baris. Katakan sini baris kedua, baris ketiga, 4, 5. Ya, apa yang saya minta adalah gini, Bapak Ibu Saudara, nanti dari belakang, yang paling duduk paling belakang akan saya serahkan lilin, ya diserahkan lilin menyala, diteruskan, jangan dulu diteruskan ya Bu ya, dipegang dulu ya, diteruskan nanti ke kiri ya, ke kiri betul ya, nanti yang kiri kemudian teruskan ke depan, begitu terus sampai ke depan, nanti sampai ke pojok, mungkin pojoknya nanti kepada Pendeta Yohanes Budi gitu kan, nanti Pendeta Yohanes Budi nanti yang akan nancapkan lilin nyala itu sampai di depan, ya di tempat itu ya. Begitu pula nanti baris ini ya, begitu baris ini. Saya minta maaf yang baris sayap kiri kiri saya ini kiri saya dengan kanan saya, ya tidak begitu karena rasanya agak kesulitan karena rupanya nanti gimana itu ya, begitu ya. Jadi saya hanya minta dari bagian 2, 3, 4, 5 dan minta maaf juga yang di atas ya. Tapi ada sesuatu nanti yang saya mau jelaskan nanti di akhir khotbahnya, nanti saya jelaskan apa maksudnya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tolong teruskan lilinnya, nanti kalau sudah sampai ke depan, nanti silakan taruh di sini ya, di tiang ini ya, di tempat lilin ini ya. Pertahankan lilinnya menyala. Kalau lilinnya enggak menyala, Bapak Ibu nanti kena penalti. Oh enggak juga, gitu ya. Oke, baik ya. Yang sebelah sini sudah dapat lilinnya? Pojok sebelah kanan ini? Yang baris keempat, baris 3, 4, 5. Ya. Baik ya Bapak Ibu Saudara ya.
Meskipun lilinnya diteruskan, telinganya memasang, mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita sedang bermain otak kiri, otak kanan ini jadinya. Gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Baik, silakan boleh diteruskan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, izinkan saya mengawali khotbah pagi hari ini dengan satu kutipan dari Hikmat Afrika, Bapak Ibu Saudara ya. Oke, LCD-nya sudah. Baik. Dibutuhkan, ya, it takes a whole village to raise a child. Dibutuhkan satu desa, seluruh desa itu untuk membesarkan seorang anak, dikatakan demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam konteks masyarakat semacam ini, Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam satu komunitas bersama yang disebut desa itu, membesarkan seorang anak bukan hanya tanggung jawab dari orang tua yang melahirkan anak. Bagaimana anak bertumbuh dalam nilai-nilai tradisi dan budaya yang dipegang itu tidak bisa dilepaskan dari peran seluruh komunitas di mana anak itu tumbuh dan berkembang. Nilai-nilai hidup yang melekat dalam apa? Dalam menghormati orang tua, menghormati sesama, menjaga, merawat lingkungan itu, diteruskan kepada anak itu melalui komunitas bersama yang hidup bersama di dalam yang namanya desa. Kalau hari ini rasanya sulit kita menemukan kata desa hari ini. Karena hari ini desa sudah berubah kebanyakan menjadi paling tidak di atasnya desa kota yang lebih modern hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jikalau hikmat Afrika ini kemudian saya tarik di dalam konteks kita bergereja, maka Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan seluruh anggota komunitas umat Allah. Untuk apa? Untuk menumbuhkan dan memelihara iman. Dibutuhkan seluruh anggota komunitas umat Allah untuk memelihara dan menumbuhkan iman. Berbicara seluruh komunitas umat Allah untuk memelihara dan menumbuhkan iman, maka di situ bicara juga ada anak-anak, di situ bicara juga ada remaja, di situ bicara ada pemuda, ada orang dewasa, dan ada orang tua. Karena itu saya bersyukur, bersuka cita kalau hari ini di tengah-tengah kita juga ada teman-teman kita dari remaja, pemuda yang bersama-sama join di dalam ibadah kita pada hari ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, seluruh anggota komunitas umat Allah itu memiliki peran penting di dalam apa? Di dalam saling menumbuhkan dan memelihara iman dari setiap bagian umat Allah, setiap komunitas umat Allah itu. Sejak kenapa Bapak Ibu Saudara? Sejak gereja itu sendiri bukan semata-mata bukan berbicara tentang gedung atau bangunan. Gereja itu juga bukan berbicara tentang pribadi, meskipun di dalam gereja itu banyak pribadi. Tetapi gereja itu adalah komunitas, satu komunitas orang percaya, yang di dalamnya setiap orang itu terlibat secara proaktif. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk saling memberi nutrisi menyehatkan, yang memelihara, membutuhkan, menumbuhkan, dan membentuk iman. Di dalam gereja Bapak Ibu Saudara, baik anak-anak, generasi muda, orang dewasa, orang tua, duduk bersama-sama sebagai satu komunitas iman yang saling belajar dan memahami, yang saling belajar memahami untuk melengkapi. Anak-anak belajar memahami iman dari orang dewasa, dari orang muda, orang dewasa, dan orang tua. Orang dewasa mempelajari, memahami iman itu juga dari anak-anak, dari orang tua. Demikian pula orang tua juga belajar memahami iman itu juga dari anak-anak dan orang muda. Sebagaimana Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Kenapa? Justru dari kehidupan anak-anak itu, orang-orang tua, orang-orang dewasa diajar apa artinya beriman kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, namun semangat hidup semacam ini, hidup berkomunitas semacam ini,
perlahan-lahan, khususnya di era-era kita sekarang ini, mulai mengalami pergeseran. Kita lebih suka hidup di dalam sekat-sekat kelompok berdasarkan status sosial, berdasarkan hobi, berdasarkan pendidikan, berdasarkan kerja. Bahkan kita lebih suka membagi-baginya ke dalam sekat-sekat antar generasi. Generasi muda sendiri, generasi remaja sendiri, generasi anak-anak sendiri, generasi orang tua sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, keterbagian semacam ini sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-19. Hasil penelitian yang kemudian dibukukan di dalam buku Intergenerational Christian Formation. Di sana dijelaskan bahwa munculnya teori perkembangan pertumbuhan gereja di abad 19 hingga abad 20 itu, Bapak Saudara, tentang prinsip unit komunitas homogen telah memberikan bahan bakar pendorong bagi gereja dan para pemimpin gereja untuk melakukan berbagai macam proyek pembinaan maupun ibadah yang bertumpu pada homogenitas atau unit kelompok yang sama. Etnisnya sama, tingkat sosial ekonominya sama, tingkat generasinya sama. Remaja sendiri, pemuda sendiri, sekolah minggu sendiri, orang tua sendiri. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Tanpa disadari, gereja telah menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya individualisme. Yang penting aku, orang lain gua nggak peduli. Yang penting keinginanku terpenuhi. Yang penting kesukaanku terpenuhi. Orang lain, forget it. Dalam konteks anak-anak Bapak Saudara, dengan dipicu oleh teori perkembangan kognitif anak yang diinisiasi oleh seorang psikolog dari Swiss, Jean Piaget, dan kemudian teori perkembangan kognitif itu diadopsi oleh gereja. Bukan berarti teori perkembangan kognitif anak itu jelek, ya. Tetapi ketika teori itu diadopsi dan kemudian mengubah wajah gereja menjadikan proyek edukasi iman di dalam gereja itu, tetapi terlepas dari apa? Terlepas dari gereja sebagai satu komunitas utuh dan menyeluruh. Sekolah minggu dipandang sebagai unit komunitas tersendiri, terpisah dari komunitas orang muda, dewasa, bahkan orang tua. Tidak heran mulai muncul, sebenarnya sudah lama muncul, ibadah anak, remaja, pemuda, orang dewasa pun dipisah-pisahkan demi terkesan apa? Relevan. Hari ini kita sering dengar kata relevan. Semuanya dipisah supaya apa? Terkesan terdengar lebih relevan. Namun melupakan satu hal yang penting dari kehidupan iman. Bahwa dibutuhkan satu komunitas bersama untuk memelihara dan menumbuhkan iman. Dibutuhkan satu komunitas bersama yang duduk bersama untuk menumbuhkan dan memelihara iman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, nyanyian pengajaran Asaf di dalam Mazmur 78 dapat dikatakan sebenarnya sebagai seruan bagi komunitas iman untuk apa? Meneruskan tradisi iman, untuk meneruskan warisan iman itu kepada generasi selanjutnya. Warisan iman seperti apa? Mengingat siapa Tuhan itu dan apa yang sudah Tuhan kerjakan, lakukan bagi kehidupan umatnya. Dalam ingatan akan siapa Tuhan dan apa yang telah dilakukannya, umat itu didorong untuk bersama-sama saling proaktif di dalam memelihara dan menumbuhkan iman. Bapak Ibu Saudara, di dalam sistem sosial masyarakat pada waktu itu, keluarga itu adalah merupakan bagian dari kaum namanya. Kaum itu merupakan bagian dari suku yang lebih besar lagi. Dan suku itu merupakan bagian dari bangsa. Komunitas iman yang lebih besar lagi. Jadi ketika seruan disampaikan agar komunitas iman dapat saling proaktif untuk memelihara dan menumbuhkan iman bersama,
Semuanya itu didasarkan pada pengalaman masa lalu. Ketika iman itu tidak dipelihara, tidak ditumbuhkan di dalam konteks keluarga. Ketika iman itu tidak dipelihara, ditumbuhkan di dalam konteks kaum, suku, bahkan bangsa. Akibatnya apa Bapak Saudara? Mazmur mencatat tadi 78 ayat 8. Akibatnya generasi yang muncul itu adalah generasi pendurhaka dan pemberontak. Generasi-generasi yang muncul adalah generasi-generasi yang tidak tetap hatinya. Generasi-generasi yang tidak setia kepada Tuhan. Pengalaman ini sebenarnya sudah pernah dicatat di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai 14. Di sana dikatakan demikian, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, angkatannya Yosua. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan dilakukannya bagi bangsa Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya. Alkitab kemudian berkata, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Pertanyaan besarnya adalah Bapak Ibu Saudara, kenapa generasi-generasi yang bangkit kemudian itu melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan? Kenapa generasi bangkit kemudian itu adalah generasi-generasi yang justru hidupnya jahat? Karena generasi-generasi sebelumnya tidak meneruskan iman itu. Tidak mewariskan iman itu kepada generasi. Tidak menceritakan apa yang Tuhan lakukan. Tidak menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 14 di situ dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Tuhan murka karena kenapa? Umatnya itu lalai di dalam menjalani perannya untuk mewariskan iman itu kepada anak-anak mereka. Mewariskan iman itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sehingga generasi-generasi yang muncul adalah generasi-generasi yang jahat, generasi-generasi yang tidak takut kepada Tuhan, generasi-generasi yang tidak setia kepada Tuhan. Dan karena itulah Tuhan membawa mereka kepada kesulitan demi kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, bertolak dari pengalaman tersebut, pemazmur melihat betapa pentingnya iman itu ditumbuhkan, iman itu ditanamkan, dipelihara di dalam komunitas, di mana karya-karya Tuhan yang masyhur serta kekuatannya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu, yang telah dilakukan Tuhan itu, diperkenalkan kepada anak-anak, diperkenalkan kepada generasi-generasi muda. Supaya apa? Supaya sejak masih kanak-kanak atau sejak masih muda, mereka dapat menaruh kepercayaan kepada Tuhan, memegang perintah-perintahnya, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan besar yang telah dikerjakan Tuhan. Transfer iman itu bukan hanya berbicara tentang transfer knowledge, bukan berbicara tentang transfer pengetahuan, tetapi adalah transfer yang menubuh, iman yang menubuh, iman yang dihidupi di dalam kehidupan umat Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau perhatikan di dalam konteks umat Israel, ada kalanya mereka ketika merayakan perayaan-perayaan besar, di situ kumpul semua, baik orang tua, kakek, nenek, papa, mama, anak, bahkan saudara-saudara yang lain semua berkumpul. Dan ketika mereka merayakan itu, kemudian anak-anak itu bertanya, apa maksudnya? Di situ orang tua menjelaskan, di situ yang dewasa menjelaskan. Ketika anak-anak melihat bagaimana orang-orang dewasa itu menyembah, di situ mereka diingatkan, begini cara kita menyembah Tuhan. Pada saat yang bersama juga orang tua ketika melihat anak-anak itu menyembah Tuhan, mereka melihat betapa iman seperti inilah yang Tuhan kehendaki. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, setiap umat Allah itu dipanggil untuk terlibat secara
proaktif dalam memelihara dan menumbuhkan iman. Meski demikian Bapak Ibu Saudara, keterlibatan yang proaktif dari seluruh komunitas untuk memelihara dan menumbuhkan iman bukanlah persoalan yang mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Khususnya dalam konteks kita hari ini. Karena sudah sekian lama gereja dipisahkan dan dibentuk oleh prinsip homogenitas berdasarkan usia. Anak-anak dengan ibadahnya sendiri. Remaja pemuda dengan ibadahnya sendiri. Dan orang dewasa maupun orang tua pun dengan ibadahnya sendiri. Seorang sahabat itu pernah berkata demikian kepada saya. Heran dengan gereja hari ini. Anak-anak dipisahkan dengan gaya dan ibadahnya sendiri. Berbeda dengan konteks ibadah di dalam ibadah umum yang besar itu. Dia mengatakan kepada saya gini, seakan-akan kita sedang mendidik anak kita itu untuk menjadi anggota jemaat lain. Bukan menjadi bagian dari kita. Gereja tanpa disadari menjadi tempat di mana pemisahan-pemisahan itu terjadi. Atau bahasa teknis itu gereja menjadi tempat segregasi itu terjadi. Orang lebih mementingkan kepentingannya diri sendiri, gayanya sendiri, daripada bersama-sama duduk sebagai komunitas gereja untuk menyembah Allah bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu di tengah keadaan demikian, apa yang harus kita lakukan? Maka pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama hari ini adalah Bapak Ibu Saudara, apa artinya menjadi gereja? Pertanyaan yang perlu kita pikirkan, kita renungkan, bahkan kita hidupi di dalam perjalanan iman kita sebagai gereja adalah apa artinya bergereja? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi, gereja itu bukan berbicara tentang kita, tentang saya, tentang aku, tetapi gereja itu berbicara tentang kita. Gereja adalah kita, kita adalah gereja. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mengatakan kita adalah gereja, maka di dalam kita itu, di situ ada orang tua, di situ ada orang muda, di situ ada orang dewasa, di situ ada orang remaja, anak-anak remaja, di situ ada anak-anak kita yang masih kecil-kecil, yang duduk bersama-sama untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Gereja bukan hanya orang muda saja. Walaupun di beberapa tempat kita lihat, gereja itu dikenal sebagai gerejanya orang muda, orang tua, seakan-akan dilarang untuk menjadi bagian mereka. Sementara gereja-gereja tradisional berjuang, bergumul karena hilangnya anak-anak muda dan akhirnya terisi dengan hanya orang tua, orang tua. Gereja juga bukan hanya berbicara tentang orang tua saja. Tetapi kita semua, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, kita adalah gereja. Kita adalah gereja. Jikalau kita adalah gereja, maka nasihat firman Tuhan melalui Rasul Paulus itu perlu kita perhatikan bersama. Firman Tuhan katakan demikian, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kalau saya terjemahkan di dalam terjemahan yang agak literal dari terjemahan ini, dikatakan demikian, hendaklah kamu memiliki pikiran yang sama. Memiliki kasih yang sama. Harmoni. Memiliki satu pikiran, satu pendapat yang sama. Kalau bilang memiliki, berarti kita berupaya di situ supaya kita memiliki itu semua. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang namanya menyatukan pikiran menjadi sama, memiliki kasih yang sama, harmoni, saya yakin itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena setiap kita Bapak Ibu Saudara memiliki pikiran serta idealisme tersendiri tentang bagaimana seharusnya bergereja itu. Karena masing-masing kita memiliki pikiran dan idealisme tersendiri tentang bagaimana seharusnya gereja itu.
maka yang lebih sering terjadi adalah disharmoni. Tidak harmoni. Sebab masing-masing kita mencoba mempertahankan pikiran dan pendapatnya. Pokoknya aku yang benar dan yang lainnya keliru. Tanpa disadari, kita sedang mencoba menyayat tubuh kita sendiri sebagai gereja itu. Dan akhirnya kita mengalami luka demi luka. Generasi yang satu dengan generasi yang lain mengalami luka antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jikalau kita adalah gereja, maka sebagai gereja, baik pikiran maupun pendapat kita seharusnya tidak diarahkan pada diri kita sendiri. Seakan-akan aku yang paling benar dan karena itu harus didengar dan dilakukan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, pikiran dan pendapat kita seharusnya diarahkan seperti kepada Kristus. Paulus menyatakan, Kristus yang adalah Allah itu, walaupun dalam rupa Allah dikatakan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Mengosongkan dirinya. Merendahkan dirinya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Kristus itulah yang menjadi model. Kristus itulah yang menjadi contoh bagi kita. Bagaimana seharusnya kita hidup bergereja. Ketika kita memikirkan bahwa pendapat kita, pikiran kita yang benar dan orang lain yang salah, kita perlu belajar kembali dari Kristus. Karena Kristus yang layak dipuji, yang layak disembah itu, yang layak ditinggikan oleh semua orang di seluruh muka bumi ini, tetapi justru memilih merendahkan diri. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik dipertahankan. Merendahkan dirinya. Nasihat firman Tuhan menyatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi, karena dalam Kristus, kalimat pendek ini Bapak Ibu Saudara, frase yang pendek ini, di dalamnya itu bergantung hakikat kita sebagai gereja yang telah dirangkul ke dalam pelukan cinta kasih Allah yang penuh melimpah itu. Kita yang adalah gereja, menjadi gereja oleh karena Allah berkenan merangkul kita ke dalam pelukan cinta kasih-Nya yang penuh melimpah itu melalui Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Karena berada dalam pelukan cinta kasih Allah yang penuh melimpah itulah Bapak Saudara, kita diminta, bahkan diperintahkan untuk apa? Mengupayakan, memiliki pikiran yang sama, memiliki kasih yang sama, memiliki orientasi kasih yang sama. Kalau selama ini kasih kita arahkan kepada diri kita sendiri, tetapi kita sekarang mengubah perspektif kita yang diterangi oleh kasih Allah itu, kita melihat orang lain dengan kasih Allah itu sendiri. Diperintahkan untuk kita harmonis dan satu pendapat yang sama. Dengan menganggap apa? Yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan memperhatikan kepentingan orang lain melampaui kepentingan kita sendiri. Ketika masing-masing orang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri dan memperhatikan kepentingan orang lain melampaui kepentingan diri sendiri, maka di sana akan tercipta yang namanya harmoni. Di sanalah akan tercipta harmoni ketika masing-masing kita berpikir yang sama, orang lain lebih utama daripada diriku. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, di belakang saya ini ada gitar. Bukan sengaja ditaruh di sini, memang saya minta. Bapak Ibu Saudara yang kenal, yang tahu bermain gitar, di sini tadi ada gitarisnya, baik ya, bagus. Ya. Gitar itu memiliki 6 senar. Ada yang 12 senar. Senar ini pertama, ini atas ini. Ini suaranya E. Karakteristiknya beda-beda. Atas dengan bawah ini sama E. Tetapi tekstur dia punya senarnya juga beda. Karena yang atas ini agak lebih besar. Ya. Yang bawah ini kecil. E, E. Senar ini adalah A, kemudian D, G, B.
E. Bapak Ibu Saudara, apakah dari satu senar ini bisa kita pakai untuk menyanyi? Bisa saja. Tadi pagi ibadah pertama saya pakai nyanyi Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Bisa nggak? Bisa ya. Kalau Bapak Ibu yang pernah nonton sequelnya Spider-Man itu kan ya, itu kan ada itu kan ya. Spider-Man yang keberapa itu kan ya. Jadi kalau teman-teman remaja, saya nggak tahu, mungkin masih nggak sama dengan saya gitu kan. Jadi kan yang mainnya kayak gini. Spider-Man, Spider-Man, where you go, Spider-Man, gitu kan. Dia main satu nada, tapi mainnya bukan pakai gitar. Ya, nggak tahu mainnya pakai waktu itu pakai biola gitu kan ya, pakai biola gitu. Bisa, tetapi Bapak Ibu Saudara, tekstur suaranya tidak kaya. Suara yang dihasilkan tidak kaya karena monoton. Tapi kalau itu semuanya digabung menjadi satu, E, A, ya, D, G, B, C ini digabungkan dan dimainkan oleh seorang pemain, maka dia akan menghasilkan nada yang indah. Kita kenal bagi pemusik, ya gitaris kenal, jadinya kan gigan. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku. Ini kalau saya main genjreng, strumming, ya apa? Strummingnya. Tapi kalau saya main klasik lain cerita. Saya nggak bisa main klasik dengan senar string begini. Kalau senarnya nilon masih oke, gitu kan ya. Kalau main pakai senar gini agak menyulitkan. Bapak Ibu Saudara, gitar ini dengan 6 senar ini, dia pun tidak akan berfungsi apa-apa kalau tidak dimainkan oleh siapa? Pemain gitarnya. Dan pemain gitar akan memainkan berdasarkan teknik atau tingkat pembelajaran, tingkat pengetahuan yang miliki untuk menghasilkan nada suara yang indah. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau katakan? Demikian pula dengan kita sebagai gereja, Bapak Ibu Saudara. Suara E, katakan suara itu E itu adalah mewakili orang tua kita di dalam gereja. E yang suaranya, kalau orang tua itu kan suaranya itu sudah mulai berubah. Kalau dulu masih kecil suaranya bisa gitu kan ya. Tapi kalau sudah semakin tua usianya menjadi Suara yang kecil ini anggap itu adalah suara anak-anak remaja. Ya, anak-anak kemudian beralih ke remaja mengalami perubahan suara namanya kambiata gitu kan ya. Terjadi perubahan suara di situ. Dari suara yang melengking tinggi kemudian bisa saja kemudian berubah menjadi suaranya agak berat-berat. Suara itu akan tetap berdiri sendiri dan tidak ada indahnya jikalau suara-suara itu tidak digabungkan menjadi satu dan dimainkan oleh sang pemain. Di dalam gereja Bapak Ibu Saudara, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua, dan yang dapat duduk bersama-sama sebagai satu komunitas gereja yang menyembah Allah bersama-sama. Maka Allah sang pemain itu sendiri yang mengorkestrasi semua keberagaman generasi itu, yang mengorkestrasi keberagaman kita di dalam gereja, entah itu dari ras suku yang berbeda, yang mengorkestrasi setiap kita yang mungkin berbeda secara status sosial tapi bisa duduk bersama-sama, maka itu akan membawa dampak yang dahsyat bagi gereja. Membawa dampak yang besar bagi apa? Pertumbuhan iman kita sebagai umat Allah. Karena kenapa? Karena melaluinya iman dari generasi muda dan anak-anak itu sedang dipelihara dan ditumbuhkan. Ketika mereka bisa duduk bersama-sama di dalam satu ruang untuk menyembah Allah, mereka bisa melihat orang tua mereka begini cara menyembahnya. Mereka bisa duduk bersama, oh papa mamaku kalau menyembah Tuhan begini. Sebaliknya, orang tua pun ketika melihat anak-anak mereka
duduk bersama di dalam gereja dengan gayanya yang polos gitu ya. Tanpa disadari, iman kita pun di situ dipelihara dan diperkaya. Ada orang yang bilang begini terus kemudian, pernah ngomong begini, Pak, bagaimana anak-anak itu kadang ribut di dalam gereja? Pertanyaannya pernah saya ajukan kepada orang tua waktu itu, memangnya orang tua juga nggak ribut? Saya dibesarkan di dalam tradisi gereja, di mana kami duduk bersama sebagai keluarga itu di dalam ibadah bersama-sama. Saya belajar menyukai apa yang Tuhan suka itu melalui orang tua saya. Ketika duduk bersama mereka, melihat mereka menyembah Tuhan. Bapak Ibu, namanya anak-anak kadang bersuara, berbicara. Tetapi kemudian apa yang dilakukan orang-orang tua saya? Dia akan ngomong begini hanya kepada saya. Nak, kita sekarang mau menyembah Tuhan. Duduk diam ya. Generasi saya mungkin beda dengan generasi hari ini. Generasi saya dulu disuruh diam masih bisa. Tapi generasi hari ini mungkin kebanyakan susu kali gitu ya. Susah gitu kan ya. Ya bagaimana caranya? Saya ngalami bersama dengan anak saya. Apa yang saya lakukan dengan anak saya, Bapak Ibu Saudara? Saya bawa masuk ke dalam gereja, dan apa yang saya lakukan bersama istri saya? Kami buatkan, kasih lembar satu kertas, kami buatkan pola-pola gambar gitu ya. Jadi titik gitu ya. Dan kami tugaskan, nak, tolong hubungkan dari titik ini ke titik ini. Garis. Ini apa? Nanti pokok kalau sudah jadi titiknya, kamu bisa lihat bentuknya apa. Dan akhirnya apa Bapak Saudara? Selama ibadah dia diam. Kenapa? Konsentrasi menghubungkan titik demi titik itu. Setelah jadi gitu baru tahu, oh gambarnya ini. Gambarnya mulai dari mobil, mulai dari truk, bahkan pernah gambar hati gitu ya. Dari situ saya jelaskan, hati ini apa nak? Hati kita, hati Tuhan. Hati Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Holly Allen yang melakukan riset yang kemudian membukukan dalam buku yang namanya Intergenerational Christian Formation. Jadi formasi Kristen melalui ibadah antar generasi itu. Dia mengutip satu kutipan yang menarik. Dia katakan begini. The best way to be formed in Christ is to sit among the elders. Listen to their stories. Break bread with them and drink from the same cup. Observing how these earlier generations of saints race, fought the fight and survived in grace. Cara terbaik katanya untuk dibentuk di dalam Kristus adalah duduk bersama, duduk di antara orang tua. Mendengarkan kisah-kisah mereka, memecahkan roti bersama mereka, dan minum dari cawan yang sama. Mengamati bagaimana generasi-generasi saleh yang lebih awal itu berlari dalam pertandingan iman. Bagaimana mereka tekun berjuang di dalam perjuangan iman dan bertahan di dalam anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara, ya cara terbaik bagi kita semua untuk dibentuk di dalam iman kepada Kristus Yesus itu adalah membiarkan orang muda dan anak-anak itu duduk bersama sebagai satu komunitas yang menyembah Allah. Yesus bilang jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Karena itu biarkanlah anak-anak dan orang muda mengamati orang dewasa ketika kita datang duduk bersama beribadah bersama itu. Dan orang-orang muda juga, orang-orang tua yang menyembah Allah itu juga pada saat bersamaan mereka juga menyaksikan bagaimana anak-anak itu menyembah Allah dengan gaya mereka.
dengan cara mereka. Dalam sikap saling belajar memahami, iman itu dipelihara. Iman itu ditumbuhkan. Kekeluargaan kita sebagai gereja itu semakin dikuatkan. Dipersatukan semakin teguh. Bapak Ibu Saudara, di Amerika Serikat ada satu gereja yang pertama kali itu mempraktikkan bagaimana mereka punya ibadah itu lebih kepada anak-anak muda. Dalam 25 tahun berjalannya gereja itu Bapak Saudara, pada satu titik mereka kemudian melakukan namanya riset, apa sih dampaknya bagi anak-anak muda itu setelah mereka dikembangkan ibadah yang lebih ke anak-anak muda untuk menyentuh mereka. Dan betapa terkejutnya mereka, karena hasil riset itu justru menunjukkan tidak terjadi pertumbuhan. Justru dosa-dosa yang sama yang dilakukan di masa lalu terus berulang. Tidak terjadi pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, di generasi kita hari ini adalah sangat urgent bagi setiap kita untuk bersama-sama kembali melihat apa artinya kita menjadi gereja. Ketika kita sebagai komunitas bersama, orang tua, remaja, pemuda, anak-anak, dewasa, duduk bersama untuk menyembah Allah. Ikatan keluarga kita sebagai gereja dipersatukan. Kenapa? Karena kita adalah gereja. Satu iman, satu hati, banyak generasi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara tadi menyalurkan lilin dari satu tempat ke tempat, ya Pak, dari satu kiri ke kanan gitu, kanan ke kiri, ke belakang ke depan, begitu Bapak Saudara. Mungkin ada di antara kita yang berpikir demikian, ngerepoti saja. Apaan sih, itu pendeta ini kok bikin repot kita aja, gitu kan ya. Mungkin bisa saja kita berpikir, kenapa sih nggak langsung khotbah aja, gitu kan. Akhirnya mengalihkan perhatian kita gitu kan. Sambil dengerin khotbah, perhatikan supaya lilinnya jangan mati. Ya bersyukur di sini jumlahnya ya di tengah-tengah, nggak terlalu crowded gitu kan. Itu kalau banyak gitu ya mungkin akan lama butuh waktunya. Mungkin ada yang berpikir, biasa-biasa saja. Mungkin juga ada yang penuh semangat. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di dalam ruangan kita ini ada anak-anak yang turut serta dengan kita beribadah, anak-anak sekolah minggu. Mungkin kita bisa melihat raut wajah mereka yang ceria, excited sekali, menyenangkan sekali. Kenapa? Bahkan mungkin ketika mereka mau salurkan lilin itu kepada orang di samping mereka, ya kepada papa, mama mereka, kepada opa, oma mereka, kepada engkau, emak mereka, mungkin mereka tergoda untuk apa Bapak Saudara? Untuk meniupnya. Kenapa? Karena mereka pikir ini sama kayak lilin ulang tahun saya. Mungkin bisa saja seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kelihatan sekali wajah mereka begitu excited sekali. Tapi karena di sini tidak ada anak-anak sekolah minggu. Tapi Bapak Ibu Saudara, bayangkan jikalau lilin tersebut adalah iman. Bayangkan. Jikalau lilin menyala tersebut adalah iman yang harus diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Memang kelihatan merepotkan Bapak Saudara. Bagi kita, orang-orang tua yang sudah lebih settle, lebih mapan, mungkin kelihatannya repot. Tetapi bayangkan jikalau itu adalah iman yang harus kita wariskan kepada anak kita. Mungkin di antara kita juga ada yang berpikirkan ketika kita menyalurkan lilin mungkin bisa saja muncul di dalam benak kita berpikir gini, wah jangan sampai lilinnya mati ya. Tapi kita nggak ngomong begitu kan. Tapi cara kita menyalurkan lilin itu perlahan-lahan itu sebenarnya sebagai tanda seakan-akan kita berkata, kalau bisa lilinnya jangan mati. Kita mulai salurkan itu pelan-pelan. Saya nggak bisa bayangkan ternyata di sayap kiri dan sayap kanan itu lebih banyak gitu kan ya. Itu kalau diteruskan tuh bisa lama tuh terus begitu kan ya.
Di sana juga ada teman-teman remaja kan. Dan ketika lilin tersebut sampai di depan, dalam kondisi tetap menyala, mungkin seperti ada semacam kepuasan di dalam hati kita. Kenapa? Karena lilin tersebut dapat sampai di depan dalam keadaan tetap menyala. Namun perhatikan Bapak Ibu Saudara, lilin tersebut bisa ada di sini, bisa ada di tempat lilin itu, bukan karena upaya kita. Ada juga anak-anak kita, ada remaja, walaupun di sini sedikit ya remajanya, lebih banyak sayap sana ya. Jadi bukan karena kita bisa ada lilin itu, tapi ada orang di kiri kanan kita, di depan kita, belakang depan kita, yang terus menyalurkan lilin itu dari satu tempat ke tempat yang lain, yang berusaha tetap menjaga lilin itu tetap menyala. Sekali lagi, bayangkan jika lilin itu adalah iman yang kita wariskan kepada generasi-generasi kita. Duduk bersama-sama di dalam tempat yang sama untuk menyembah dan memuliakan Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah menjadi komunitas bersama yang saling menumbuhkan dan membentuk iman dalam perjumpaan kita bersama-sama sebagai komunitas umat Allah, orang tua, pemuda, dewasa, remaja, pemuda, dan anak-anak di dalam satu tempat yang sama untuk kita menyembah Tuhan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita adalah gereja. Dibutuhkan seluruh anggota komunitas untuk memelihara, menumbuhkan, dan membentuk iman kita. Karena kita adalah gereja. Satu iman, satu hati, banyak generasi. Ketika menyiapkan firman Tuhan hari ini Bapak Saudara, saya ingat satu lagu yang pernah dinyanyikan oleh seorang komposer namanya Steve Green. Dia menuliskan, menyanyikan lagu judulnya Find Us Faithful, Find Us Faithful. Liriknya bilang begini Bapak Saudara, kita adalah para musafir yang sedang berjalan di dalam jalan yang sempit. Sempit. Kalau bilang jalan sempit, kecenderungan orang adalah berebutan jalan itu. Dan mereka yang sudah berjalan dahulu di depan kita itu, meninggalkan kita itu semacam sedang memberikan garis untuk kita jalani. Di dalam perjalanan itu iman kita itu seperti dibuat cheering gitu ya, menyukakan, disukakan kita itu. Encouraging the weary. Kita yang lemah itu kemudian diberikan semangat lagi untuk kita berjalan. Dan kehidupan orang-orang yang berjalan dahulu di depan kita, yakni orang-orang tua kita, generasi-generasi dewasa yang muda di depan kita itu seakan-akan menjadi semacam kesaksian yang menggerakkan kehidupan. Kehidupan mereka itu sebagai kesaksian yang menggerakkan. Tentang apa? Anugerah Allah yang sedang menopang hidup mereka. Sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 itu, kita itu seperti dikelilingi oleh awan-awan yang mengelilingi kita. Ada begitu banyak saksi. Dan yang saksi-saksi iman itulah orang-orang tua kita itu seakan-akan sedang memberikan dorongan kepada kita, ikuti jejak itu. Karena dari itulah engkau dan saya semakin bertumbuh. Iman kita dikuatkan. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way.
cheering on the faithful, encouraging the weary. The lives are steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race, not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness, pass on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we lead inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Bapak Ibu Saudara, di dalam bait ketiga dikatakan demikian. Setelah semua harapan dan mimpi-mimpi kita itu datang dan pergi, artinya setelah orang-orang tua kita itu meninggalkan jejak-jejak iman, warisan iman itu diteruskan kepada kita yang bersama-sama hadir di dalam ibadah untuk menyembah Dia bersama-sama, dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai orang tua. Maka anak-anak kita yang muncul ke belakang, generasi-generasi yang belakang nanti akan muncul itu, mereka akan mengikuti jejak-jejak itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau di dalam ruang ibadah ini, anak-anak itu duduk bersama dengan kita dan mereka melihat cara kita menyembah Allah. Maka mungkin akan mereka temukan kenangan-kenangan yang indah. Saya tidak tahu, mungkin di sampingnya Gary itu pernah ada orang tua kita yang duduk di situ. Orangnya tidak ada, sudah tidak ada, tetapi kenangan tentang dia itu melekat. Di gereja dulu tempat saya melayani, saya pernah melayani di GKT 3 Malang di Malang. Ada satu orang tua yang selalu duduk di belakang, namanya Kau Tacie. Orang yang setia berdoa. Orangnya sudah tidak ada, sudah pulang kembali kepada Bapa di sorga. Tapi ketika saya datang ke gereja, saya tahu di sini dulu pernah duduk beliau. Dan kenangan-kenangan itu seakan-akan sedang menyegarkan iman kita. Apa yang dia perbuat di masa lalu itu menjadi terang bagi kita untuk kembali berjalan di jalan iman yang sama itu, yang harus kita jalani sampai kita berjumpa dengan Dia. Mari kita nyanyi bersama-sama bait yang ketiga ini. Kalau Bapak Ibu tahu, melodinya gak susah kan? Mari kita nyanyi. After all, our hopes and dreams have come and gone, and our children see through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Mari kita bangkit berdiri. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe,
and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Bapak Ibu, berharaplah generasi-generasi muda yang ada di tengah-tengah kita ini, pada satu waktu dia melihat kita adalah orang-orang yang setia. Iman mereka akan diteguhkan, dikuatkan untuk melangkah. Ingat, kita adalah gereja. Satu iman, satu hati, banyak generasi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengaruniakan kepada kami begitu banyak generasi. Ampuni kami jikalau kami kurang menghargai dan tidak merayakan generasi-generasi itu ada menjadi bagian kami. Sebaliknya kami lebih cenderung memilah-milah, memisah-misahkan mereka, mengkotak-kotakan mereka. Padahal Engkau menghendaki setiap kami ada di dalam satu tempat yang sama, untuk merayakan kasih dan kemurahan-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Tolonglah kami, biarlah kebenaran firman-Mu itu menuntun kami, mengarahkan kami untuk hidup seperti yang Kau mau. Hamba berdoa menyerahkan bagi umat-Mu di tempat ini. Tolong mereka, tuntun mereka untuk bersama-sama membangun iman itu sebagai satu komunitas umat Allah yang menyembah bersama di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang setia, hamba berdoa dan bersyukur. Amin.